Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Yufillah rahimakumullah. Patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bahwasanya pada hari ini kita kembali akan mengkaji tafsir surat Al-Kahfi, ya, lanjutan dari kemarin, yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita, Salam. Ustadz. Itu nuju ngisi kajian. Mohon, tindak, mohon. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Iman Sulaiman LCMM. Untuk itu, selanjutnya marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tafadhol masykurah Ustaz untuk memulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari yang ke-11 di bulan Ramadan kita bisa berjumpa online dalam rangka tholabul ilmi, menghidupkan hari-hari Ramadan dengan mencari ilmu sehingga kita mendapatkan berbagai keberkahan dari Ramadan, di samping mendapatkan pahala saum, kita juga mendapatkan pahala mencari ilmu, juga silaturahim, dan pahala-pahala yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang yang saum. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para bapak, para ibu, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini saya akan sama-sama mengkaji surat Al-Kahfi ayat 29 atau ayat 28 sampai ayat 31. Baik, sebelum membahas, ya, kita perdengarkan dahulu ayat yang akan kita bahas. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Jadi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah ayat 29 ya. Jadi wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang mau, fal yu'min, maka berimanlah. Waman syaa, dan barang siapa yang berkehendak, fal yakfur, silahkan kufur. Inna a'tadna, sesungguhnya kami menyediakan, lidzolimina, bagi orang-orang yang zalim, naron, api neraka, ahatobihim, yang mengepung mereka, suradikuha, gejolaknya. Jadi inna a'tadna, sesungguhnya kami menyediakan, lidzolimina, bagi orang-orang yang zalim, api neraka yang gejolaknya itu mengepung mereka. Wa iyastagitsu, jika mereka meminta minum, yugosu, maka mereka diberi minum, bimain, dengan air, kalmuhli, dengan air yang airnya itu seperti al-muhli, seperti besi yang mendidih, yaswil wujuh, yang menghanguskan wajah-wajah. Bi'sasyarabu, seburuk-buruknya minuman, wasaat murtafaqo, dan seburuk-buruk tempat kembali. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna la nudi'u, sesungguhnya kami la nudi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajroman ahsana amala, pahala orang yang baik amalnya. Ulaika lahum, bagi mereka, jannatun tajri, jannatu adnin, bagi mereka surga Eden, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka diberi hiasan, min asawiro, dari gelang-gelang, min dahabin, mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari min dahabin, dari emas, wayal basuna, dan mereka memakai siaban khudro, pakaian yang berwarna hijau, min sundusin, dari sundus itu dari sutra yang lembut, wa istabrokin, dan sutra yang tebal. Jadi semua pakaiannya sutra, ada sutra yang lembut dan sutra yang tebal. Muttaqiina fiha, mereka bertelekan, mereka bersandar, alal aroik, di atas dipan-dipan. Nikmat sawabu, sebaik-baik pahala, wa hasunat murtafaqo, dan sebaik-baik tempat kembali. Nah, demikian terjemah dari ayat
29 sampai ayat 31 dari surat Al-Kahfi. Adapun kandungannya adalah jadi surat atau ayat ini, ayat 29 ini Waqulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan waktu petang. Di mana ayat 29 dan ayat 28 ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya adalah berkaitan dengan kedatangan min asyrafi Quraisy, kedatangan para pembesar Quraisy, di mana para pembesar Quraisy itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami ini siap untuk masuk Islam. Nah, tapi dengan syarat kami punya majelis tersendiri yang tidak dicampurkan dengan orang-orang miskin, dengan mantan-mantan para budak, atau dicampurkan dengan para budak seperti Bilal, Khobab, mungkin Ammar, Yasir, dan yang lain-lain." Begitu ya tawaran dari orang Quraisy. Jadi orang Quraisy siap masuk Islam, tapi mereka punya kedudukan tersendiri, tidak dicampurkan dengan orang-orang yang mereka anggap hina, dengan orang-orang yang mereka anggap rendah, begitu. Nah, mendapatkan tawaran seperti itu ya mungkin bagi Rasulullah SAW ini merupakan sebuah peluang, karena apabila para pembesar Quraisy itu masuk Islam, di mana mereka orang-orang yang punya kedudukan, di samping punya kedudukan mereka juga punya harta, punya para pengikut. Nah, kalau mereka masuk, maka masuknya mereka ke dalam Islam ini akan menjadi penguat Islam yang selama ini tertindas, karena kebanyakan dari kaum muslimin ini terdiri dari orang-orang yang lemah, ya, seperti tadi Bilal, Khobab, kemudian Ammar, Yasir, dan yang lain-lain. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan peringatan kepada Rasulullah SAW, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Tetaplah kamu, wahai Muhammad, bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan waktu petang. Nah, kemudian pada ayat ini waqulil haqqu mir rabbikum, katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya. Jadi apa yang diwahyukan kepadamu itu adalah dari Tuhanmu dan merupakan sebuah kebenaran. Ya. Nah, maka
kata Rasul, katakanlah kepada mereka begitu ya, kepada orang-orang para pembesar Quraisy itu, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kamu mau beriman silahkan, kalau kamu tidak beriman juga silahkan, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang sudah beriman sekalipun mereka dari kalangan orang-orang yang lemah. Nah, jadi ayat ini itu adalah jawaban begitu ya, jawaban terhadap permintaan orang-orang Quraisy yang ingin masuk Islam, tapi dengan syarat ada perbedaan perlakuan kepada mereka dibandingkan dengan perlakuan kepada orang-orang miskin begitu ya, orang-orang yang lemah. Nah, jadi ikhwas sekalian, para bapak, para ibu sekalian, di sini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam itu tidak mengenal kasta ya, tidak mengenal kelas manusia. Semua manusia itu adalah sama, baik orang kaya maupun orang miskin, orang Arab bukan orang Arab, orang yang hitam, orang yang putih, laki-laki, perempuan, semuanya sama di sisi Allah juga di sisi Nabi Muhammad SAW. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu mau diperlakukan sama begitu ya, semua orang silahkan masuk Islam. Kalau tidak, nah kami juga tidak butuh. Silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman. Waman syaa falyakfur. Siapa yang tidak mau beriman juga kufur, ya silahkan, kami tidak butuh. Nah, sebelum lanjut pembahasan begitu ya. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada bahasan yang lalu, bahwa dalam surat Al-Kahfi ini menjelaskan tentang 4 macam cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita manusia. Yang pertama adalah fitnatuddin, cobaan yang mengenai agama kita, bahwa ketika kita beriman, ketika kita berislam, maka keimanan dan keislaman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kaum Ashabul Kahfi ya, para pemuda Ashabul Kahfi yang menyatakan keimanannya, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka benar-benar beriman atau keimanan mereka itu hanya pulasan saja atau hanya tipuan saja gitu. Nah, yang kedua adalah cobaan yang akan mengenai harta. Nah, yang ketiga adalah cobaan yang akan mengenai ilmu, dan yang keempat cobaan yang akan mengenai kekuasaan atau kewenangan yang kita miliki. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang menggambarkan cobaan yang akan mengenai agama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, itu bukan hanya menceritakan kisahnya itu saja begitu ya, tetapi yang lebih penting apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Nah, jadi kisah Ashabul Kahfi ini menjelaskan tentang cobaan yang akan mengenai agama. Dan pada ayat sesudah cerita Ashabul Kahfi ini, di penjelasan bagaimana kunci-kunci agar kita bisa selamat dari fitnatuddin. Kita diberi tips-tips, diberi cara-cara agar kita selamat ya, dalam menghadapi cobaan yang mengenai agama kita. Ini qawaribun najat min fitnatiddin. Qawarib itu asal artinya sampan atau perahu kecil. Nah, jadi ini perahu yang akan bisa menyelamatkan kita dalam menghadapi fitnah agama. Nah, yang pertama adalah dengan cara hajrul bi'atil fasidah. Jadi agar kita bisa menyelamatkan agama kita,
menyelamatkan kesohihannya, kebenaran kita dalam beragama ini, yang pertama adalah dengan hajrul biatil fasidah, dengan meninggalkan lingkungan yang buruk. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Ashabul Kahfi, wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah fa'u ilal kahfi yangsur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Nah, maka fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Yangsur lakum rabbukum mir rahmatihi, maka niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi ketika Ashabul Kahfi mendapatkan tekanan, mendapatkan penindasan dari raja dan penduduk yang kufur, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada pemuda Ashabul Kahfi itu untuk meninggalkan mereka, dan mereka berlindung di gua gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara menyelamatkan agama dan akidah kita. Sebagaimana kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang gitu ya. Di mana di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang alim dengan mengatakan, wahai alim, apa saya ini sudah banyak dosa, yaitu telah membunuh 99 orang. Maka apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa saya yang begitu besar? Nah, maka seorang alim tadi mengatakan, oh, kalau begitu dosa kamu sudah sangat besar, Allah tidak akan mengampuninya. Maka si laki-laki itu menggenapkan membunuh si alim itu menjadi 100. Nah, lalu si pembunuh tadi datang lagi kepada ulama yang lain dan bertanya apakah dosanya itu akan diampuni. Nah, maka kata yang alim berikutnya ini mengatakan bahwa sekalipun dosa itu besar, sebesar apapun dosa, selama kamu hidup dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosamu. Dengan syarat kamu harus meninggalkan lingkungan yang buruk gitu ya, dan berhijrah ke tempat yang baik. Nah, lalu si laki-laki tersebut atas saran sang alim tadi, dia meninggalkan lingkungan pertemanan yang selama ini buruk menuju lingkungan yang baik. Tetapi di tengah perjalanan ajal datang menjemput. Nah, lalu datanglah dua malaikat kan berebut apakah si laki-laki tersebut menjadi ahli surga atau ahli neraka. Nah, lalu diukur dan ternyata si laki-laki itu lebih dekat kepada tempat orang-orang yang baik, sehingga dia dimasukkan kepada ahli surga. Nah, jadi demikian. Kemudian juga ada hadis Rasulullah yang terkenal, al-jaru qabla dar. Jadi perhatikanlah tetangga sebelum kamu membangun rumah. Karena tetangga ini ya sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, termasuk juga kepada kualitas agama kita. Ya, dengan lingkungan yang baik ini bisa menjadikan orang yang jahat menjadi baik. Nah, sebaliknya, lingkungan yang buruk bisa membuat orang yang baik menjadi jahat, begitu ya. Atau ada yang mengatakan sistem gitu ya. Sistem yang baik itu bisa
membuat orang jahat jadi baik. Nah, sebaliknya, sistem yang buruk bisa menjadikan orang solih jadi jahat gitu. Nah, sebagai contoh katanya, sebagai contoh misalkan orang Indonesia yang tidak disiplin begitu ya, ketika dia pergi ke Singapura dia menjadi disiplin karena dipaksa oleh lingkungan. Dia ngantri, kemudian dia juga tidak berani merokok sembarangan karena kalau merokok sembarangan kena denda, bahkan bisa dipenjara gitu. Nah, sebaliknya kita di Indonesia ya yang sistemnya belum baik gitu, seperti contohnya kita mau bikin KTP, tadinya mau bikin KTP itu tanpa sogok, tanpa suap, tapi bolak-balik nggak selesai, ya akhirnya ya udahlah, daripada lama-lama kita nyogok juga begitu ya. Nah, itu kan lingkungan atau sistem yang buruk itu membuat orang yang tadinya berusaha untuk solih terpaksa juga menjadi melakukan hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran gitu. Jadi kunci yang pertama untuk menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan agama kita adalah dengan hajrul bi'ah al-fasidah. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah dengan al-luju ilallah. Yang kedua adalah dengan berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ayat 24 ya. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran daripada ini. Jadi saat kita mendapatkan kondisi ya, hati ini galau gitu ya, kemudian merasa keimanan kita lagi gak stabil, syahwat mungkin gitu ya, syahwat meningkat, kemudian merasa tidak tahan dengan berbagai macam godaan, maka segeralah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa ya, kalau bisa bahkan sholat malam ya, mengadukan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila merasa kebingungan, merasa buntu gitu ya, merasa susah, maka beliau langsung berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat. Demikian juga yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib itu dijuluki Abu Turab. Nah, karena katanya saat ada permasalahan dalam rumah tangga yang susah untuk diselesaikan, maka Ali pergi ke masjid, kemudian berwudu, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika setelah dia sholat, berdoa, hatinya merasa tenang, mendapatkan inspirasi, kemudian tertidur gitu ya. Dan dulu kan masjidnya belum pakai lantai ya, pakai ubin. Nah, tidur di atas pasir, sehingga pas begitu bangun pasir-pasirnya itu nempel di baju bahkan sampai di wajahnya, sehingga dari kejadian itu Ali dijuluki Abu Turab. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, maka fasbutu, maka jangan mundur ya. Wadhkurullaha katsira.
Dan ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya bahwa kita sebagai seorang mukmin itu tidak boleh ya mengharapkan bertemu dengan musuh, tidak boleh mengharapkan datangnya musibah, ya. Atau meminta, ya Allah daripada begini matikanlah aku, daripada begini ya Allah hukumlah aku. Nah, nggak boleh ya kita minta dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minta dimatikan, minta diturunkan musibah, tidak boleh. Tetapi ya ketika musibah datang, ketika kesusahan datang, ketika kebingungan datang, maka kita harus menghadapinya. Jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari masalah. Hadapilah masalah tersebut dengan cara mengokohkan kejiwaan kita, yaitu dengan banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, sesungguhnya dengan senantiasa berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah suhbatus sholihah. Yang ketiga, caranya agar kita bisa selamat dalam beragama ini adalah dengan memilih para sahabat, ya, para teman-teman yang soleh. Ya. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 28, sebelum ayat ini tadi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Bersabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jadi pertemanan ini ya sangat berpengaruh, karena ketika kita berteman, maka ketika salah ada yang akan mengingatkan, ya. Atau kalau kita mau berbuat salah juga malu gitu ya, maka disunahkan ya ketika kita bepergian itu jangan bepergian sendiri, karena biasanya kalau orang bepergian misalkan ke tempat yang asing ya, tidak ada yang kenal, dia merasa dirinya tidak ada yang mengawasinya, nggak ada yang kenal ini. Merasa bebas mau berbuat maksiat ya, mau minum atau mau berbuat berzina atau berjudi ataupun yang lain, dia merasa bebas. Nah, tetapi kalau kita bepergian ada teman gitu ya, temannya orang soleh, temannya orang baik. Nah, kalau berbuat salah, ketika kita mau berbuat salah juga malu. Nah, dan ketika kita terjerumus kepada kesalahan pasti diingatkan. Maka disitulah pentingnya ya kita berjamaah, kita punya teman yang baik. Kemudian yang keempat adalah adamut tibail hawa. Yang keempat, cara menyelamatkan kita dari agama kita adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Janganlah kalian mengikuti taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furutha. Karena kalau kalian mengikuti orang yang lalai dari berzikir kepada Allah dan suka mengikuti hawa nafsu, maka urusannya menjadi kacau, urusannya menjadi melewati batas. Nah, demikianlah begitu ya, kunci, 4 kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat saat kita menghadapi ujian, cobaan yang mengenai masalah agama. Kita lanjut. Nah, waqulil haqqu mir rabbika, katakanlah waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayqul ayyuhar rasul li ulaikal ladzina aghfalna qulubahum ani dzikri. Atau katakanlah hai Muhammad ya kepada orang-orang yang lalai hatinya dari berzikir kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya, hadzalladzi uhiya ilayya huwal haqqu min indi rabbikum, bahwa
yang diwahyukan kepadaku ini adalah kebenaran dari Tuhanmu. Wa huwal ladzi yajibu alaikum ittiba'uhu wal amalu bihi. Dan itulah yang wajib diikuti dan diamalkan. Nah, jadi kita sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang muslim, ini alhamdulillah punya karunia dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kebenaran oleh Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Jadi seorang mukmin itu tidak harus mencari-cari kebenaran, tidak harus mencari kebenaran itu ke barat, ke timur, mempelajari filsafat dan yang lainnya, karena orang Islam telah diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sejalan dengan pembukaan surat Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi dibuka Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab walam yaj'al lahu iwaja, di mana pada kitab tersebut tidak ada kebengkokan, tidak ada kesesatan. Qayyiman yungdhiru ba'san syadida. Kitab tersebut itu qayyiman, berada di tengah-tengah ya. Mu'tadil, wasat ya, tengah-tengah antara dunia dan akhirat gitu ya, antara yang gaib dengan yang zahir. Maka tinggal kita mempelajarinya, kita memahaminya dan mengokohkan diri kita di dalam kebenaran tersebut. Dan hanya Al-Qur'an saja ya yang sampai hari ini tidak diganggu, tidak diubah oleh tangan-tangan jahat manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami jaga Al-Qur'an tersebut dari perubahan-perubahan, dari jamahan-jamahan orang yang jahat. Dan hadirin sekalian, hanya mukjizat Al-Qur'an yang sampai hari ini bisa kita saksikan ya, sementara mukjizat yang lain kan telah berlalu, seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim ya, kita tidak bisa menyaksikannya lagi, bagaimana Nabi Ibrahim kuat dibakar, tidak mempan dibakar. Demikian juga mukjizat Nabi Musa saat membelah lautan. Nah, ketika kita ke Laut Merah kan tidak ada bekas-bekasnya mukjizat Nabi Musa itu. Demikian juga dengan mukjizat Nabi Sulaiman dan mukjizat nabi-nabi yang lain. Nah, sementara kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW ini adalah mukjizat yang abadi yang bisa disaksikan oleh seluruh manusia sampai akhir zaman. Dan sampai sekarang ya, mukjizat tersebut menunjukkan kemukjizatannya, menunjukkan kehebatannya yang tiada tandingnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uidatil kafirin. Nah, demikian kemujizatan Al-Qur'an ya. Sebagai contoh kemujizatan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menceritakan tentang perkembangan janin, di mana ilmu perkembangan janin ini adalah ilmu modern yang baru-baru diketahui oleh manusia pada abad-abad sekarang, karena manusia baru bisa mengetahui dengan sinar dengan EKG atau sinar X ya gitu ya. Nah, kalau dulu kan belum ada itu. Berarti kalau dulu untuk mengetahui perkembangan janin itu harus langsung dibedah atau dibelek begitu. Setiap
perkembangan janin itu dari hari ke hari. Nah, berarti butuh berapa ibu itu yang harus dibelek begitu ya, harus dibedah untuk mengetahui perkembangan janin. Dan ilmu perkembangan janin yang dijelaskan Al-Qur'an itu tidak meleset sama sekali, benar sesuai gitu ya, sesuai dengan ilmu yang ada sekarang. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa kemujizatan Al-Qur'an itu bisa kita saksikan sampai hari ini. Juga seperti ada mumi Fir'aun dan yang lain-lain begitu ya. Nah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu, barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, barang siapa yang mau kufur silahkan kufur. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan juga di dalam kita beragama begitu ya. Dan Allah juga tidak butuh begitu ya, tidak butuh kepada keimanan dan juga tidak merasa rugi dengan kekufuran. Karena keimanan itu akan manfaatnya akan kembali kepada pelakunya. Sebaliknya juga kekufuran itu madorotnya, dampak buruknya akan kembali kepada pelakunya. Sebagaimana pada ayat berikutnya, nah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra nih, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untukmu, wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk maka keburukan pun akan kembali kepada dirinya. Nah, kalau kamu memilih kekufuran maka Allah katakan inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim api neraka yang gejolaknya itu mengepung mereka. Dikatakan dalam sebuah hadis nih dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, la suradikun nari arba'atu judur. Kasafatu kulli jidarin mislu masafata arba'ina sanatan. Wa akhrajahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la suradiku, gejolak gitu ya, gejolak neraka itu seperti 4 dinding. Jadi gejolak api neraka itu membentuk 4 dinding. Yang kasafatu kulli jidarin, yang ketebalan setiap dindingnya itu sejarak 40 tahun perjalanan. Nah, demikian itu gambaran kengerian api neraka. Kalau kita masuk ke dalam ke api neraka, naudzubillah, ya'udzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang masuk neraka itu tidak akan bisa lari karena dikepung oleh gejolak api yang berbentuk dinding menjadi 4 dinding, 4 lapis, yang satu lapisnya saja jaraknya 40 tahun perjalanan. Kemudian orang yang di dalam neraka itu akan merasa kehausan karena saking panasnya api. Wa iyastagisu yugosu bima ingkal muhliyashwil wujuh. Apabila mereka minta minum, mereka diberi minum dengan api yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Nah, sebagaimana dijelaskan ya dalam surat Al-A'raf, afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Orang-orang yang di neraka itu berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, berikanlah kepada kami gitu ya, air atau rizki yang diberikan kepada Allah kepada kalian. Namun orang surga itu mengatakan bahwa Allah telah mengharamkannya untuk diberikannya kepada kamu. Dan minuman tersebut bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari api neraka.
Jadi ada sebuah ungkapan gitu ya yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Jadi ada seorang istri yang apabila suaminya itu pergi bekerja, dia mengatakan, wahai suamiku, carilah rizki yang halal karena karena kita ini kuat gitu ya. Kalau menanggung lapar dan haus 2 atau 3 hari. Tetapi kami tidak sanggup untuk menanggung api neraka walau hanya sekejap gitu ya. Nah, sehingga dengan ungkapan tersebut seorang suami merasa kokoh gitu, tidak tertarik dengan rizki-rizki yang haram, tidak tertarik untuk korupsi karena sang istri sudah berpesan saat suaminya itu pergi begitu ya, agar dia hanya mencari rizki yang halal sebab dengan rizki yang halal itu akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Sementara kalau rizki yang haram akan menyebabkan untuk masuk neraka. Dan untuk masuk neraka itu walaupun hanya sekejap itu tetap saja begitu ya, sesuatu kedahsyatan, kengerian yang sangat berat. Sebaliknya innalladzina amanu wa amilus solihati innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Nah, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka akan mendapatkan balasan dengan surga Eden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Mereka akan diberi hiasan dari gelang-gelang emas, gelang-gelang perak ya. Kalau bagi perempuan memang dihalalkan untuk memakai perhiasan, cuma tidak boleh berlebihan. Sementara kalau untuk laki-laki tidak dibolehkan menggunakan perhiasan emas ya. Kemudian dalam ilmu fikih juga tidak dibolehkan menggunakan wadah-wadah seperti piring atau mangkok dari emas, dari perak ya, karena itu adalah perhiasan surga atau termasuk kepada hal-hal yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi kalau mau nanti memakai perhiasan yang sepuas-puasnya, baik belang sebanyak-banyaknya, kemudian piring dari emas, mangkok dari emas, bahkan semuanya dari emas, dinding-dindingnya juga dari emas dan perak, itu di surga gitu ya. Nah, kemudian an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tablugul hilyatal mu'min haitsu yablugul wudu. Disebutkan bahwa perhiasan yang akan dipakai itu adalah sesuai dengan sampainya air wudu. Nah, jadi sebanyak apa kita akan mendapatkan perhiasan nanti di surga? Nah, disebutkan di dalam hadis adalah sebanyak sampainya air wudhu ke tubuh kita. Maka disunahkan ketika kita berwudhu itu dilebihkan. Ketika kita mencuci tangan sampai sikut, nah jangan kurang, karena kalau kurang bisa tidak sah, lebih baik dilebihkan. Karena ketika dilebihkan itu akan menjadi cahaya gitu ya. Nah, termasuk kalau di sini itu adalah akan menjadi tempatnya perhiasan yang akan dipakai di surga. Kemudian yalbasu nasyaban khudron min sundusin wa istabrok. Orang-orang yang di surga itu memakai pakaian yang hijau. Nah, mengapa disebutkan hijau di sini? Karena hijau itu adalah warna yang lebih ramah kepada pandangan. Demikian juga katanya laut dijadikan warnanya biru karena itu berguna bagi mata binatang-binatang. Jadi warna hijau itu menyejukkan gitu ya. Min sundusi wa istabrok yang warnanya yang warna hijau itu dari sutra yang tipis juga sutra yang tebal, dan itulah
itulah tempat balasan yang baik ya, balasan yang baik dan tempat kembali yang baik. Nah, dari ayat ini ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama adalah wujubu ittiba'il Al-Qur'an. Yang pertama adalah wajib mengikuti Al-Qur'an karena isi Al-Qur'an itu merupakan kebenaran dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum isnaini lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihinna. Aku tinggalkan 2 perkara bagimu, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bahwa Islam dinul musawwah. Islam itu agama persamaan. Sebagaimana tadi ya, orang-orang Quraisy itu meminta mereka siap masuk Islam dengan syarat diberikan majlis tersendiri. Nah, Rasulullah menolak seperti itu karena di dalam Islam itu tidak ada kelas-kelas tertentu, tidak ada tempat-tempat tertentu bagi orang-orang tertentu, semuanya sama gitu ya. Yang menentukan kualitas kita adalah ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah al-haqqu minallah rabbin nas wa ilaihi taufiq wal hudlan. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia, maka Allah lah yang memberikan hidayah atau menyesatkan orang. Nah, maka kita disunahkan untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Di antaranya doa yang selalu kita minta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian agar kita juga dikokohkan dalam jalan yang lurus, dalam kebenaran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah palingkan kami ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk ya kepada kami. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah asasun najah al-imanu ma'al amalus sholih. Kunci keselamatan itu adalah iman yang disertai dengan amal soleh. Nah, jadi iman dan amal soleh ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena kalau keimanan tanpa amal soleh itu adalah kebohongan, kemudian amal soleh tanpa dilandasi iman adalah kesia-siaan. Mungkin demikian bahasan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza, Ustadz yang telah menjelaskan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 31, yaitu seolah-olah merupakan kesimpulan dari kisah Al-Kahfi ya, kisah Al-Kahfi. Yang insya Allah nanti juga ada kisah-kisah yang lain yang bisa diambil hikmahnya. Nah, rahimahkumullah, kita ada waktu 7 menit lagi. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan. Tape, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Oh, di sini ada tape. Ntar ya. Oh, ini ada pertanyaan nih ya dari Daud ya. Ada ayat yang menyatakan surga itu seluas langit dan bumi. Kalau begitu neraka tempatnya di mana saja? Ya, seluas langit dan bumi itu kan langit dan bumi yang kita ketahui. Dan langit itu di luar itu banyak gitu ya. Luas, ada yang luas lagi. Jadi kan langit itu
langit itu bukan hanya langit yang ada, mungkin yang dimaksud adalah seluas langit, ya, seluas bumi dan langit yang kita tempati sekarang ini, kan gitu. Nah, seluas bumi dan langit yang kita tempati sekarang, dan dunia ini di luar itu masih terbentang luas, jadi nggak akan kehabisan tempat gitu. Ya, insya Allah bakal kehabisan tempat. Badi melari neraka tuh kumaha. Insya Allah kebagian semuanya ya. Insya Allah. Ya. Taib. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan di chat, hanya satu orang yang bertanya. Taib, kalau misalkan tidak ada, kita tutup saja pertemuan kali ini. Insya Allah besok, walaupun besok ada nggak ya saja, karena kita ada jadwal keluar kayaknya, ada silaturahim. Ya mudah-mudahan masih tetap bisa dilaksanakan ya, walaupun nanti mungkin ada pemateri yang lain yang akan menyampaikan. Taib, rahimakumullah, mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini ya. Jazakumullah ahsanal jaza atas perhatiannya dan juga Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا